Bosku, senang sekali bisa berjumpa kembali ya di channel kami Bengkel Pelek Service. Jadi di mana kesempatan pada pagi hari ini kita bikin tutorial cara mengatasi, yaitu di mana kita ada satu unit yaitu Vario 125 yang beberapa tahun yang lalu yang sudah pernah kita pasang alarm. Jadi di mana pada kesempatan pada pagi hari motor tersebut mengalami alarm mati tiba-tiba ya, bahkan ketika kita sudah hidupkan untuk tombolnya ini. Jadi di sini untuk lampu-lampunya masih hidup semua. Ini kita tekan hidup semua untuk lampu-lampunya, tetapi untuk motornya tidak bisa hidup ya. Jadi di sini bagaimana cara mengatasi alarm yang mati tiba-tiba pada motor tersebut. Oke, jadi semoga bermanfaat video kita pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan sebelum kami lanjutkan video kami, tetap kami katakan jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami. Dan salam sehat, salam sukses, salam kuku hitam dari bengkel kami, Bengkel Pelek Service. Oke, simak videonya, semoga bermanfaat. Oke, inilah alarm Vario 125 yang pernah sudah kita pasang alarmnya. Inilah tampilan remote-nya. Ini kalau kita pencet untuk lampunya ini hidup ya, tidak ada permasalahan. Dan untuk remote yang satunya pun ini kita pencet untuk lampunya tetap hidup, berarti untuk remote ini tidak ada permasalahan. Bahkan ketika kita pencet remote-nya pun untuk speaker tidak hidup. Bahkan inilah Vario 125 yang kita sudah pasang beberapa tahun yang lalu, yaitu alarm. Dan inilah pemilik owner motor, dan kebetulan juga bengkel masih pagi, jadi pada konsumen belum datang. Jadi di sini akan sengaja kita akan berbagi pengalaman cara mengatasi alarm remote yang tidak berfungsi pada Vario 125. Tetapi di sini untuk dari standar bawaan pabriknya masih hidup semua ya, baik starter maupun klaksonnya. Oke, kita tes hidup langsung. Nah, ini motor hidup ya. Jadi artinya untuk kelistrikan dari pabrikan tetap hidup. Oke, kita akan tes kembali. Oke, jadi dia sangat gampang sekali hidup kalau dari starter tangan. Ini motornya sudah langsung hidup. Oke, jadi di sini akan kita bikin tutorial cara mengatasi, yaitu alarm yang mati tiba-tiba. Oke, jadi di sini bagaimana cara pemasangannya. Terus simak videonya dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang sudah menggunakan yaitu alarm tambahan atau aksesoris pada motor Vario. Jadi di sini akan kita buka dulu bagian koper depannya dan dibantu oleh mekanik kita ya. Oke. Jadi inilah tampilan daripada motor Vario 125 ini setelah kita sudah buka untuk bagian kop lampunya ataupun koper lampunya, dan kebetulan juga untuk bagian alarmnya kita pasang di atas ECU ya. Dan inilah tampilan daripada pemasangan lampu. Jadi kita pada saat ini kita akan dibantu oleh mekanik senior kita, yaitu Tambas Tanggang. Oke, jadi seperti biasanya alat yang kita gunakan itu adalah sebuah alat tes yang biasa, yaitu dari lampu fitting sen. Oke, jadi ini sudah kita harus. Oke, jadi caranya akan kita jumper dan akan kita tes dulu arus yang keluar ataupun baterai 12 voltnya, karena ini itu langkah yang pertama. Kita harus pastikan arus 12 voltnya harus ada arus. Jadi di sini untuk arus 12 volt kita boleh lepaskan dulu untuk soket pin ini. Jadi kabel yang perlu kita coba itu adalah kabel berwarna merah, itulah arus 12 volt ataupun arus yang dari baterai ya, dari baterai, yaitu kabel merah. Lalu kita jumper dengan titik lampu tadi, tidak ada arusnya. Oke, kalau ada arus ini secara otomatis lampunya pasti langsung hidup. Jadi dan satu lagi boleh kita coba tes, itu kabel orange ya, kabel orange. Oke, biasanya kita pastikan di dalam posisi dalam keadaan on. Terakhir kita pastikan untuk kabel orange pun kita tes dulu hidup. Oke, seperti itu. Kita tes dulu. Apa caranya bagus atau tidak? Apa memang ini lampu kita tidak hidup atau apa? Kita akan boleh sediakan baterai dulu. Kita akan tes dulu fitting sen yang kita gunakan inilah hidup. Berarti untuk lampu kita tidak ada permasalahan ya. Jadi caranya sangat gampang sekali. Jadi ini tadi sudah kita tes.
kabel merah, kabel orange tidak ada arus. Jadi biasanya untuk proses penyambungan ini kita sambung ke kabel merah ini, kita langsung ke kunci kontak ataupun yang dari baterai, bahkan untuk orange-nya yaitu arus yang keluar dari kunci kontak. Jadi caranya sangat gampang. Dan untuk memastikan supaya lebih gampang, ini untuk bagian kop ataupun dashboard ini boleh kita buka ya, baru kita agak tarik renggangan sini ke belakang. Udah bisa, udah permudah cara nih baru pengerjaan tarik kita harus mesti buka cover lampu. Jadi untuk memastikan untuk cara mengamankan pengerjaannya supaya tidak terjadi yang kita inginkan, boleh kita copot dulu soket hijaunya. Jadi ketika nanti kita melakukan proses pengecekan tidak ada jumper. Jadi cara sangat gampang sekali. Untuk bagian kabel yang tadi sudah kita pastikan aja, orange ataupun merah, ini kita tarik saja. Nampak ini putus. Merahnya rupanya tarik orange kuat aja, langsung keluar ya. Putus. Berarti akan orange pun ketika kita tarik langsung lepas sendiri. Artinya memang berarti ini sudah bisa kita pastikan disebabkan karena ada pinnya, kabelnya tinggal tarik pinnya aja, berjamur. Dan untuk langkah selanjutnya kita boleh juga untuk pin ataupun songket kunci kontaknya kita akan lepaskannya. Jadi kira-kira sudah lepas, setelah ininya boleh lepas, kita tarik agak ditarik boleh kita keluar tarik supaya untuk kabelnya, mempermudah proses penyambungan nanti. Jadi akan kita cek juga. Nah ini di sini akan kita kasih tahu bagaimana cara pencamperan ataupun cara pemasangan untuk kabel orange yang sudah kropos tadi dan warna kabel merah tadi, itu yang terdapat pada kabel ke alarmnya. Ini ya. Ini sudah tampak jelas untuk kabelnya memang sudah kropos ya, maklum sudah 1 tahunan juga kita pasang ya. Ini dia nih, kabelnya sudah fokus kamera dulu, fokus. Ini nampak ya bekas solderan bahkan sudah kropos. Jadi kita akan butuhkan aja kabel ya. Oke, kita akan bikin tambahan kabel kurang lebih sekitar 30 cm saja. Jadi 30 cm itu kita boleh bagi 2 untuk kita gunakan untuk pergantian kabel yang sudah kropos tadi. Jadi setelah itu boleh untuk kabel tersebut boleh kita ganti, bahkan untuk kita solder nanti ya, supaya lebih mantap lah intinya. Ini kita solder, nanti setelah siap kita solder kita pasang kembali ataupun kita ganti kabel yang kropos tadi. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, jadi setelah siap kita sudah solder kabel yang baru, dan kabel yang merah ini satu kita sambung ke merah tadi ya, ataupun baterai ataupun arus 12 volt yang dari baterai langsung menuju kunci kontak yaitu warna merah. Oke, dan satu lagi boleh juga kita sambung yaitu kabel warna hitam full dengan hitam liris putih, itu kita solder juga ataupun di jumper ataupun disatukan. Oke, ini sudah kuat. Jadi setelah sudah kita pastikan penyolderan sudah bagus, tidak gampang lagi lepas, jadi boleh kita sambung ya kabel merah yang dari baterai menuju kunci kontak ataupun merah full, kita sambung ke merah juga yaitu kabel alarm ya ataupun arus masuk alarm. Ini kalau alarm CR7 memang rata-rata menggunakan relay seperti ini, apa namanya, sikring ya. Oke, sikringnya. Dan satu lagi kabel orange ini tetap kita potong juga, yaitu kita sambung tadi arus yang keluar dari kunci kontak yaitu kabel warna hitam dan hitam liris putih yang sudah kita campur tadi, kita satukan ke kabel orange ya, seperti ini. Oke, kita rapikan kembali ataupun disolder ataupun menggunakan solasi lembakar boleh ya. Yang penting artinya tetap satu tujuan, yaitu tetap merapikannya ataupun membagusi. Oke, jadi setelah siap kita pakan ini, kita solder, kita boleh pasangkan kembali yaitu isolasi bakar tadi yang sudah kita pasangkan kian.
ya. Jadi ini memang sangat bagus ya untuk isolasi bakar, untuk penyambungan kabel-kabel ataupun wire ya. Oke, jadi setelah siap kita pasang kabel orange dan merah, kita sudah boleh pasang. Kita tes dulu alarmnya. Oke, sudah bunyi ya. Oke, berarti sudah tersambung dengan baik. Jadi setelah sudah demikian, ini kita pencet lampu hidup untuk klakson, untuk alarm pun sudah hidup. Ini setelah demikian kita sudah boleh pasangkan soket ECU-nya, baru kita tes hidup motor. Oke, mantap. Matikan kembali. Lampu hidup kembali. Oke, motor udah langsung hidup. Untuk proses pemasangan kita sudah baik. Kita tes sekali lagi. Oke, motor langsung hidup. Oke, kita boleh juga tes lagi remote yang satu lagi pun tidak ada permasalahannya, artinya ini terdapat pada kabel. Jadi di sini inilah tampilannya yang sudah kita ganti tadi kabelnya. Itu permasalahannya pada kabel orange dan kabel merah yang sudah menjamur. Ini sudah kita ganti tadi ya. Jadi inilah sumber permasalahannya, motor tidak bisa ataupun alarm mati total. Jadi semoga bermanfaat ya video kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, thank you.